Misa hitam. Misa hitam. Ya Tuhan, itu pikiran yang mengerikan, kataku, ketakutan oleh kabar tak terduga ini. Sensasiku kemarin malam mengkonfirmasi teorimu, Holmes. Ada kelompok jahat di sini, aku bersumpah. Menyembunyikan praktek cabulnya di balik topeng hantu, Kata Harley. Itu kedengarannya dapat dilakukan, tambahku. Lagi pula, orang-orang begitu percaya tahayul sehingga mereka dapat dijauhkan sejauh mungkin dari kapal ketika mereka mendengar orgel berbunyi. masalah ini berada dalam bidang kita berdua, Harley, jawab Holmes tersenyum. Praktek ilmu hitam adalah tindakan kriminal. Mungkin sebaiknya hukum lama yang menentang ilmu sihir masih bekerja. Kurasa, Harley, kau punya metodemu sendiri untuk melawan kekuasaan yang kita hadapi ini. Oh ya, Holmes. Walaupun metodeku tak berhubungan dengan aspek legal kasus ini. Bolehkah aku bertanya apa yang ingin kau kerjakan, Sir? Tanyaku saat kami melanjutkan jalan-jalan kami. Yah, aku perlu melakukan beberapa persiapan rumit, dokter. Akan memakan hampir seharian, kurasa. Bagaimanapun, aku akan menjelaskannya pada kalian semua setelah makan malam nanti. Kelihatannya tak ada alasan lebih jauh untuk meneruskan pembicaraan kami di titik ini, dan kami menyingkirkan segala kejadian luar biasa ini untuk bersantai dan menikmati pemandangan desa. Hari itu lewat dengan cepat dan menyenangkan dan tidak lama kemudian kami duduk di meja makan dengan hidangan burung puyuh dan menghabiskan waktu membicarakan musik, seni, dan kegemparan politis yang muncul di dunia kami yang bermasalah. Pada waktunya, pelayan membereskan meja, dan kami bersandar menikmati sore hari. Sangat menyenangkan duduk di sini, kataku puas, setelah makan malam yang enak dengan brandy super di siku dan mendengarkan piano yang dimainkan dengan begitu mempesona. Anda sangat baik, dokter. Kata Dorothy. Tidakkah Anda mau memainkan lagi, Miss Brownlee? Tanya Holmes saat ia mendudukkan dirinya di sebuah kursi yang nyaman, pipa di tangan. Apakah Anda menikmati hari-hari Anda di sini, Mr. Holmes? Tanya Mar. Brownlee, ia sendiri. Duduk dengan nyaman di depan perapian. Sangat, terima kasih. Baik Mr. Harley dan saya mendapati cerita rakyat lokal sangat menarik. Menurut saya, kata Leonard Miles muda, Anda sekalian tidak menyelidiki masalah kapal berhantu itu lagi, bukan? Mr. Brownlee berdiri tiba-tiba, tangannya terkepal marah. Sekarang lihat, bila Anda melakukannya, saya akan sangat marah. Ini memanfaatkan keramahan saya. Saya jelas-jelas memberi tahu Anda bahwa saya tak ingin ada pembicaraan lagi tentang hantu. Silakan duduk, Kata Harley. karena kami tidak membicarakan hantu, Mr. Brownlee. Saya telah menemukan sesuatu yang lebih penting yang harus saya lawan sekarang. Mungkin agak sukar membayangkan saya sebagai prajurit perang salib, saya, seorang pria kecil di antara kalian, sekelompok pria tinggi menjulang yang pernah saya temui. Namun saya Santo Gregorius Anda. Apa yang Anda bicarakan, Sir? Kata Mr. Brownlee, kemarahannya semakin memuncak. Saya beritahu Anda sesuatu yang bersifat rahasia. Lanjut Mr. Harley. Ini tidak boleh terdengar oleh penduduk desa. Saya menyebut diri saya Santo Gregorius karena saya pergi untuk menghapus seluruh kejahatan yang ada di tengah kalian. Naga modern yang hidup. Dorothy berhenti memainkan piano, berbalik pada kami dengan ketakutan. Oh tolong, Mr. Harley, itu kedengarannya menakutkan. Dan untuk membebaskan Anda dari segala kejahatan ini, Ia meneruskan, mengabaikan gadis yang ketakutan itu, saya harus membersihkan kapal itu. Memurnikannya, mengusir roh jahat, menghilangkan bekas kejahatan roh halus. Itu, tuan-tuan, adalah misi saya malam ini. Saat itulah Dorothy, tak mampu menerima kata-kata Harley, jatuh pingsan. Aku berada di sisinya dalam sekejap. Ambilkan garam hirup dari tasku, siapapun. Sekarang. Holmes, tak terpengaruh, masih duduk di kursinya menghembus pipanya. Saya khawatir Anda terlalu jelas melukiskannya pada wanita ini, Mr. Harley, katanya dengan nada santai. Mr. Harley berdiri, merapikan bajunya, kemudian membungkuk sedikit pada tuan rumahnya. Saya menyesal bila saya menakuti nona muda ini, tapi saya yakin setelah malam ini ia tak akan punya dasar ketakutan lagi terhadap kapal Trevenis. Ia berbalik dan pergi menuju kamarnya. Mar. Brownlee tak dapat menguasai dirinya karena
Marah, menatap lelaki kecil itu yang telah berbicara dengan begitu berani, sementara aku dan Leonard Miles mengurus wanita muda yang membutuhkan pertolongan itu. Holmes menyilangkan kakinya, menghisap dalam-dalam pipanya, dan tersenyum pada kami semua. Aku sudah tertidur beberapa lama ketika diguncangkan hingga benar-benar terbangun oleh Holmes. "Ayo, teman lama, kita punya pekerjaan," katanya dengan nada berbisik lembut. "Berpakaianlah cepat-cepat dan ikuti aku." "Apa, jam berapa sekarang?" "Hampir tengah malam. Kita harus pergi ke kapal." Hawa dingin menembus bawah baju tebalku saat kami meringkuk tak jauh dari kapal. Kabut yang semakin tebal berputar di sekeliling kami, terdorong ke depan oleh angin. Kabut sepertinya merangkak di atas tanah seperti jari-jari panjang, bergulung-gulung di atas tangga dan menempel di tembok kapal. "Holmes," bisikku. "Iya, teman lama. Kau dengar sesuatu?" Tak ada apapun kecuali burung hantu dan jam di Manor yang menunjukkan tengah malam. Kesunyian tampaknya terus berlangsung. Aku menjadi amat mudah terkejut. "Menurutmu apa yang direncanakan Harley?" "Aku bisa membayangkan prosedurnya," kata Holmes. "Tengah malam, waktu yang penting dalam usahanya. Kuharap ia berhasil. Rencanaku tidak sejelas itu, sayangnya. Aku merasa kekuatan yang membimbingku di sini sehingga..." "Ada sesuatu, Holmes. Dengar." "Ya Tuhan, itu orgel di kapal. Dan Harley berada di sana sendirian," teriakku. "Tidak sendirian. Dengar orgel itu menyemburkan kegilaan. Ayo, Watson. Sesuatu yang sangat salah telah terjadi." Begitu kami mendengar musik orgel setan itu, Holmes dan aku bergegas maju dan berlomba-lomba di sepanjang jalan menuju reruntuhan kapal itu. Waktu kami tiba di pintu masuknya, musik orgel sudah berhenti, dan sosok tinggi, kurus David Pendragon maju ke depan, berdiri di tengah-tengah jalan. "Kami..." Apa yang tuan-tuan inginkan di saat seperti ini? Tak usah pedulikan itu. "Apa yang kau lakukan di sini?" Saya ada di sini karena tuan itu memberi saya 5 siling untuk berdiri di sini dan memastikan tak ada orang mengganggunya. Itulah kenapa saya di sini. Dan tak ada orang yang masuk ataupun keluar. Ia masih di sini, ia masih di sini. "Waktu kau dengar suara musik orgel itu kenapa kau tidak masuk?" Musik orgel. Saya tidak mendengar musik orgel. Dengan jijik, Holmes mendorong pria tinggi itu ke samping. "Ayo, Watson." Kami bergegas masuk ke kapal, mencoba melihat menembus kegelapan di sekitar kami. "Ya Tuhan, lihat dia," kataku saat kulihat Harley. "Kita terlambat, setan malang." Pisau menembus jantungnya. "Jelas siapa yang melakukannya, Holmes. Pendragon itu. Aku akan pergi dan menangkapnya sebelum ia melarikan diri." Holmes menahan gerakanku. Tidak, Watson. Ia bukan orang yang kita maksud. Pembunuhan ini direncanakan dengan kelicikan setan." "Kejadian aneh. Tak ada tanda-tanda pergulatan sama sekali," komentarku saat aku memeriksa tubuh teman kami. "Tampaknya ia hanya berdiri saja dan membiarkan dirinya ditusuk." "Perhatikan tanda-tanda kapur yang mengelilingi tubuh ini, Watson. Ini dikenal sebagai pentagram, yang digunakan untuk mengusir kejahatan. Ia mengira pentagram itu akan melindunginya dari kekuatan supranatural. Pria malang, sekali ini penelitiannya terlalu jauh. Iya, karena berurusan bukan saja dengan dunia supranatural, tapi juga dengan kejahatan biasa. Dan ingat, Watson, bahwa 3 orang selain kita sendiri dan David Pendragon tahu rencana jaga malam ini." "Maksudmu Brownlee, anak perempuannya dan Miles muda, sekretarisnya?" "Tepat. Kembalilah ke rumah, dan bawa mereka ke sini. Mungkin kita dapat mengistirahatkan hantu dengan menjebak seorang pembunuh." Tak lama kemudian aku telah membangunkan seisi rumah dan membawa mereka ke kapal. Holmes langsung mulai menanyai mereka, karena sekarang adalah waktu yang baik untuk menangkap mereka selagi tak siap. Tapi itu saja yang saya tahu, Mer. "Holmes," kata Leonard Miles. "Kau tak mendapatkan apapun sejauh ini." "Holmes," kataku, mereka bertiga bersumpah mereka tertidur dan tak mendengar suara orgel itu. "Betul," tambah Mer. "Brownlee, dan Anda tak dapat membuktikan sebaliknya, Holmes." "Kurasa saya dapat membuktikan bahwa bukan saja salah satu dan kalian tidak tidur, tapi juga membunuh Mortimer Harley." Tapi kenapa salah satu dari kami ingin pria malang itu mati, Mer?
Holmes. Kata Dorothy dengan nada gelisah. Dalam kasus Anda, Nona muda, saya akui saya susah mendapatkan motif. Artinya Brownlee dan saya mungkin punya motif. Iya, Miles, aku menyela, Anda harus mengakui bahwa Anda bertanggung jawab atas kedatangan Harley. Dan Anda, Brownlee, harus mengakui bahwa Anda melakukan segala yang Anda bisa untuk mencegah pria yang meninggal itu meneruskan penyelidikannya. Kenapa? Apa yang ingin Anda coba sembunyikan? Tak ada, Holmes, hanya saja saya ingin menjual rumah Manor. Segala pembicaraan tentang hantu ini memberi tempat ini nama buruk. Dan bila itu diteruskan, saya tak akan pernah dapat menjual tempat ini. Yah, spekulasi tak membawa kita kemanapun, kata Holmes dengan ketetapan muram. Mari lihat faktanya. Apakah ada pintu masuk lain ke kapel ini selain pintu depan dan samping? Tak ada. Jawab Brownlee langsung. Ada goa penyelundup yang menembus dekat serambi orgel, tapi ayah menyuruh orang menemboknya beberapa tahun lalu. Saya harus melakukan itu. Para turis terus-menerus merangkak masuk. Pergi dan periksa jalan masuk itu, maukah kau, Watson? Kulakukan yang diminta Holmes, tapi aku memeriksanya sepelan mungkin sehingga aku masih dapat mendengar percakapan yang bergema di dinding kapal. Bila Anda tak keberatan saya mengatakannya, Holmes, kata Miles muda. Tampaknya jelas siapa yang melakukan pembunuhan ini. Anda memberitahu kami David Pendragon mengaku bahwa tak ada orang masuk atau keluar saat ia berdiri berjaga. Tambah Brownlee, tak pasti melakukannya sendiri. Saya bisa tahu orang itu bodoh dan percaya tahayul. Ia mungkin membunuh Harley karena ia mencoba berurusan dengan hantu. Dan kemudian memainkan orgel untuk merayakan kesempatan itu. Kata Holmes sarkastis. Saya rasa Anda terlalu menganggap tinggi kemampuan David Pendragon, Miss Brownlee. Miles Pendragon sedang menunggu di luar. Maukah Anda berbaik hati memintanya datang ke sini sebentar, tolong? Tentu saja. Saat Miles pergi untuk membawa masuk Pendragon, aku kembali, menyapu debu dan kotoran dari bajuku. Apa yang kau temukan, Watson? Yah, mudah diketahui di mana tembok itu dibangun. Tembok itu sekarang kokoh, tak ada orang bisa masuk lewat situ. Tapi bila tak ada orang masuk atau keluar, Tanya Brownlee, siapa lagi yang dapat membunuh Harley kecuali Pendragon? hantu itu, jawab Holmes, atau lebih tepatnya orang yang menyamar sebagai hantu. Pria yang gagal itu mengharapkan manifestasi roh halus. Ketika ia melihat apa yang menurutnya hantu datang ke arahnya, ia tak melawan. Anda dapat lihat tak ada pergulatan yang terjadi bila Anda memeriksa dengan cermat debu di lantai di sini. Harley percaya bahwa pentagram magis dapat melindunginya. Ah, ini dia, Pendragon. Iya, saya di sini, Sir. Tapi saya tak tahu lebih banyak lagi dari yang saya ceritakan pada Anda. Jangan takut, Pendragon, kata Holmes meyakinkan, yang kita inginkan hanya kebenaran. Itulah yang saya ceritakan pada Anda, Sir. Ketika kau berkata tak ada orang masuk kapal malam ini, maksudmu tak ada manusia hidup yang masuk, benar kan? Memang, Sir. Tetapi bagaimana saya bisa berkata saya melihat hantu ketika Brownlee ini memberitahu saya bahwa saya akan kehilangan pekerjaan bila membicarakan hantu lagi. Jadi kita mencapai sesuatu, kataku. Jadi kau melihat hantu. Itu saya lihat, Sir. Jiwa malang itu berjalan di bawah cahaya bulan tanpa kepala. Kau melihatnya dengan jelas? Tanya Holmes tegas. Sejelas saya melihat Anda sekarang, Sir. Seberapa tinggi hantu itu? Maukah Anda berdiri menempel tembok, Sir? Holmes berdiri menempel tembok saat Pendragon memandangnya dengan hati-hati sebelum berbicara. Tak sama tinggi dengan, bahunya berada tepat di tempat bahu Anda sekarang, Sir. Seorang pria yang tinggi, kalau begitu. Jadi kita menyempitkan jumlah tersangka menjadi antara Anda dan Brownlee, atau Anda dan Miles, kataku. Ini benar-benar tak masuk akal, teriak Brownlee. Sebaliknya, tuan-tuan, kasus ini terpecahkan. Kata Holmes penuh kemenangan saat ia menyalakan pipanya. Yang mana dari mereka, Holmes? Kataku berharap. Bukan kedua-duanya. Ingatlah hantu itu tak berkepala. Ini artinya penipu itu harus membuat bahu palsu yang menutup kepalanya.
Bagi kedua pria ini, itu berarti membuat bahu mereka sama tinggi dengan kepalaku. Holmes, kataku heran, kau bermaksud bahwa... Tiba-tiba kapel dipenuhi oleh tawa yang menggema. Kami semua berpaling menghadap Dorothy Brownlee, wajahnya menjadi topeng kemarahan kebencian. Bravo, Mer. Holmes, aku tak mengira Anda akan menangkapku. Miss Brownlee, saya harus memperingatkan Anda bahwa... Mundur, jangan ada yang mendekatiku. Seperti yang kau lihat, aku membawa revolver. Dorothy, Teriak Mer. Brownlee keheranan. demi Tuhan. Jangan berbicara padaku tentang Tuhan. Kau berpikir aku anak gadis kecil yang manis, bukan ayah. Kau tidak tahu anak perempuanmu tersayang, yang sopan ini dapat membunuh seorang pria, bukan? Kenapa kau membunuh Mortimer Harley? Karena ia tukang ikut campur, Mer. Holmes. Selama berbulan-bulan aku mempraktekkan ilmu hitam di sini. Selama berbulan-bulan aku membangun legenda biarawan tak berkepala dan musik orgel itu. Legenda itu membuatku dengan benar-benar sendirian, begitu bebas mempraktekkan ritual. Aku berdiri di sana mendengarkan dengan ngeri wanita muda yang dulunya pendiam ini sekarang berteriak-teriak dan mengoceh, matanya membara dengan api kegilaan yang menyala. Aku tak dapat bergerak. Holmes berdiri di sebelahku, badannya tegang, mendengarkan secermat diriku. Dan kemudian, Harley datang. Ia melanjutkan. Aku membiarkannya hidup pada malam pertama karena kupikir ia orang bodoh. Tapi pada malam kedua, ketika ia berkata ia hendak mengusir roh jahat dari kapel ini, untuk memurnikannya katanya, ia menandatangani surat kematiannya. Bila kau dapat melihat wajahnya. Bila kau dapat melihat wajah bodohnya yang terkejut saat aku menusukkan pisau ke tubuhnya. Ia berdarah dengan begitu indah. Apa yang harus kita lakukan? Miss Brownlee, berikan revolver itu padaku. Dan membiarkanmu membawaku ke penjara atau rumah sakit jiwa, Mer. Holmes. Tidak, kau takkan pernah menangkapku. Ia mulai menaiki tangga yang menuju serambi orgel, tawa maniaknya berdering di seluruh kapal. Dorothy, kembali. Teriak Mer. Brownlee sedih saat ia memandang putrinya yang gila melarikan diri. Hati-hati, susur tangga di belakangmu. Teriak Holmes, akhirnya bergerak maju. Miss Brownlee mengarahkan pistolnya, membidik tepat pada Holmes. Ia langsung berhenti. Apa, Mer? Holmes. Dan memalingkan kepalaku darimu sehingga kau dapat mencoba menghentikanku. Tidak, aku. Ia tak pernah menyelesaikan kata-katanya saat berat tubuhnya mendorong susur tangga, menyebabkan strukturnya yang sudah lapuk runtuh. Dengan ketakutan di matanya, ia terjatuh sambil berteriak dan jatuh berdebam di lantai batu di rawahnya. Bahkan saat ia berguling ke posisi diam, aku dapat melihat dari tempatku berdiri bahwa ia telah mematahkan lehernya tepat saat ia menghantam lantai. Dengan berduka Mer, Brownlee lari maju memeluk anak gadisnya. Tapi sudah terlambat. Ia sudah dengan murah hati terbunuh di tempat ilmu hitamnya berkuasa. Holmes mendekati Mer. Brownlee yang terseduh-seduh, berdiri di sebelah sosoknya yang berlutut. Mer. Brownlee, katanya lembut, Kekuatan kejahatan bisa sangat menakutkan. Anda harus menyadari dan menerima bahwa anak perempuan Anda telah membunuh satu orang dan mungkin bisa membunuh lebih banyak lagi. Ia tak waras. Benar-benar tak waras. Tak ada yang dapat kami lakukan. Holmes memberi isyarat padaku. Watson, berbaik hatilah membantu Mer. Brownlee kembali ke rumah Manor begitu ia bisa melakukannya. Akan kukirim pendragon menjemput polisi sehingga kita bisa menjelaskan detail yang masih ada dalam kasus ini. Bila kau sudah selesai, beritahu aku. Kupikir ini waktunya kita meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Saat kami duduk di kompartemen kereta ekspres Cornish yang membawa kami kembali ke London, baik aku maupun Holmes amat menyadari ketidakhadiran Mortimer Harley. Kami duduk diam untuk waktu yang lama, hingga akhirnya, Holmes memecah kediaman kami. Kurasa ini yang terbaik, Watson, bila kita biarkan kasus ini tak tercatat. Mortimer Harley akan menginginkannya seperti itu. Tidak, Holmes, aku tak setuju. Walaupun kau dan dia punya pendekatan yang berbeda dalam kasus ini, ia tidak jauh dari sasaran. Kurasa ia akan menginginkan masyarakat tahu bahwa kejadian mengerikan seperti itu ada di dunia ini yang kita harapkan dan doakan menjadi tempat yang damai dan penuh kasih sayang.
Harley orang yang baik. Aku ingin memberikan keadilan baginya dengan menulis kasus ini sehingga namanya tak akan dilupakan sama sekali. Yah, Watson yang baik, lakukan yang menurutmu pantas, Katanya menghela nafas dalam-dalam. Holmes kembali memandang jendela saat subuh tiba di atas pedesaan. Aku bersandar ke tempat duduk, kelelahan oleh petualangan ini, berkeputusan untuk bisa tidur sebelum mencapai London, ketika ku dengar Holmes berbicara dalam suara lembut, yang hampir lebih lembut dari bisikan. Ia berkata, beristirahatlah dalam damai, Mortimer Harley, beristirahatlah dalam damai.